الله فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, asani Allah wa yakum. Kita di kesempatan pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Kita masih membahas kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah, masuk pada ayat yang ke-23 sampai 24. Ayat ini memang ayat yang ke-23 sudah dibahas tapi belum tuntas. Maka kita baca kembali firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah berfirman, wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, dalam keadaan ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mim mislih, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian betul-betul benar dalam pengakuan kalian. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran, walan taf'alu, dan tentunya pasti kalian tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, fattaqun nar, maka takutlah kalian terhadap api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakalnya adalah an-nas wal hijarah, manusia itu tersendiri dan hijarah, batu. Uiddat lil kafirin, yang neraka itu uiddat, disiapkan bagi orang-orang kafir. Nah, ikhwan fillah, asani Allah wa yakum. Kita pada kesempatan yang lalu terhenti pada ucapan beliau rahimahullah As-Sa'di, yaitu kata beliau, kita lanjutkan ucapan beliau, wattiqa'un nari allati balaghat fil hararati al-azimati wasiddati angkanat wuquduha an-nas wal hijarah laysat
kanarid dunya allati innama tataqaddu bil hatabi wa hadhihi an-nar al-mawsufatu ma'iddatun wa muhayyatun lil kafirina billahi fahdaru al-kufra bi rasulihi ba'dama tabayyana annahu rasulullahi. Kata beliau As-Sa'di rahimahullah, wattiqa'un nari, dan penjagaan kita terhadap api neraka, takutnya kita kepada api neraka itu, yang mana kata beliau panasnya api neraka itu panas yang sangat-sangat panas agung, di mana kanat wuquduha an-nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakalnya adalah manusia dan batu. Laisat kannarid dunya, di mana api neraka itu tidaklah seperti api di dunia, yang mana api di dunia itu bahan bakalnya adalah kayu, sedangkan api neraka adalah yang disifati di sini, dia disiapkan untuk orang-orang kafir kepada Allah dan orang-orang kafir yang kepada rasul-rasulnya. Fahdarul kufra bi rasulihi, maka waspadalah kita dari sifat kekufuran terhadap rasulnya. Ba'dama tabayyana lakum annahu rasulullah, sesudah jelas bagi kita bahwa itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat ucapan beliau rahimahullah itu menjelaskan pada kita tentang firman Allah, yaitu fa'il lan taf'alu wa lan taf'alu fattaqunnar. Jika kalian memang tidak mampu untuk mendatangkan Al-Quran dan yang semisal daripada Al-Quran, fattaqunnar, maka takutlah kalian terhadap api neraka. Jadi ayat ini menunjukkan kata beliau bahwa wajib bagi kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari api neraka. Yang kata beliau, balaghat fil hararatil azimah. Api neraka itu panasnya sangat panas. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan panasnya api neraka itu berapa kali lipatnya panas dunia, api dunia? Kelalen. 70 kali lipat. 70 kali lipat panas api dunia. Jadi kalau kita mendapati panas api dunia, mungkin panasnya api dunia sing paling panas apa? Lahar dari gunung meletus. Berarti kali 70 lipat saja. Naudzubillah. Maka kata beliau mengingatkan kepada kita bahwa balaghat fil hararatil azimah, yang namanya api neraka itu ternyata panasnya sangat nemen. Dan kita tahu manusia itu paling refleks itu kalau kena api. Ketika seseorang lagi dalam lamunan misalnya, kemudian kena air, mungkin tesing lamun, ya. Tapi ketika dia berjalan ataupun bahkan lagi ngelamun, kena percikan api baik setitik, tik, langsung jenggelek apa orang? Langsung. Karena kulit kita atau badan kita itu paling peka terhadap api. Kena banyu, lagi panas-panas kena banyu, apis, orang langsung kaget.
tapi kena api walaupun kecil langsung kaget. Maka Allah mengatakan di ayat ini, fattaqun nar, takutlah kamu terhadap api neraka. Sehingga kata beliau, di mana kata beliau Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, ternyata api neraka itu beda dengan api dunia. Salah satu perbedaannya adalah apa? Kalau api dunia bahan bakarnya adalah kayu. Kalau kayunya habis, apinya padam. Ya enggak? Tapi bahan bakarnya api neraka, kata beliau, sebagaimana ayat tadi, adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Batu di sini adalah apa? Tuhan-tuhan sesembahan selain Allah itu. Jadi ketika manusianya dimasukkan ke naudzubillah ke neraka, otomatis nerakanya tambah nyala. Karena bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri. Ketika api akan padam, kemudian ditambahi kayu, kira-kira apinya tambah menyala apa tidak? Tambah nyala. Nah, api neraka ternyata adalah apa tadi? Bahan bakarnya manusia. Sehingga otomatis bisa tambah besar. Makanya banyak ayat yang menyebutkan tentang wajibnya kita berusaha untuk apa? Menjauhi dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mungkin kita hafal semuanya, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Allah pun menyebutkan di ayat ini, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan hijarah, yaitu batu. Artinya apa? Batu sesembahan selain Allah itu. Patung-patung yang dijadikan sesembahan selain Allah itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Sehingga otomatis orang yang dulunya nyembah berhala, nyembah patung yang mereka buat, ketika mereka masuk neraka, ternyata patung itu pun masuk ke neraka, menjadi tambah, api itu menjadi tambah menyala-nyala. Kenapa? Karena menjadi bahan bakarnya. Maka otomatis apa? Orang yang nyembah berhala tadi, di waktu di dunianya, dia akan semakin tambah nyesel. Bisa nih, saya dulu nyembah kamu patung ini malah menjadi apa? Gawe api itu semakin tambah nyalanya. Sehingga apa? Otomatis orang yang nyembahnya patung tadi, dia akan semakin tambah nyesel. Tambah apa? Nyesel. Kemudian dijaluk-jaluk, ya, saiki malah tambah gawe sengsara. Kira-kira nyesel apa orang? Nyesel. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ternyata api neraka itu bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah, yaitu apinya bahan bakarnya manusia dan batu tadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di pula, bahwa bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu, ini sebagai celaan dari Allah Subhanahu wa taala
bahwa batu yang disembah itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka saya sering mengatakan, orang yang berbuat syirik kepada Allah hakikatnya adalah orang yang bodoh. Orang yang berbuat syirik kepada Allah hakikatnya adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia berusaha mensejajarkan antara Allah dengan sesembahan selain Allah. Bodoh. Gawe patungnya ditakoni. Kira-kira bisa jawab apa orang? Oh. Kira-kira mendengar apa orang? Orang. Belum lagi anak sing gawe patungnya apa? Patungnya dari bolu. Ngelih pangan. Iya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lihat Syekh As-Sa'di pun mengatakan bahwa api neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir yang kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kata beliau As-Sa'di, waspadalah kalian, waspadalah kita semuanya dari sifat kekufuran. Karena sumber utama seseorang masuk neraka itu adalah kekufuran. Orang yang mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, maka otomatis apa? Otomatis kekal di neraka. Kekal di neraka. Dia tidak akan pernah selamat dari api neraka. Bayangkan, kekal. Orang yang kufur, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur, adalah kekal di neraka. Maka pantas beliau Syekh Sa'di mengingatkan kepada kita, yaitu waspadalah dari kufur. Ba'dama tabayyana annahu Rasulullah. Sesudah kita jelas bahwa dia adalah Rasulullah, kemudian kita tidak mau mengimaninya, maka waspada dan waspadalah. Karena otomatis orang yang masuk ke neraka tadi itu disifati adalah uiddas lil kafirin. Neraka itu memang disiapkan untuk orang-orang yang lil kafirin, orang-orang yang kafir. Kemudian beliau As-Sa'di mengatakan, wa hadhil ayatu wa nahbuha yusammunaha ayatit tahaddi wa huwa ta'jizul khalqi an ya'tu bimisli hadal qur'ani. Qala ta'ala qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata beliau As-Sa'di, wa hadhil ayatu, dan ayat ini, wa nahwuha, dan yang semisal daripada ayat ini, yusammunaha ayatit tahaddi. Maka para ulama menamakan ayat ini dan yang semisal daripada ayat ini adalah ayat-ayat tahaddi, ayat-ayat tantangan. Wahua, yaitu maksud daripada ayat tantangan adalah ta'jizul khalqi ayyatu bimisli hadal qur'ani, yaitu semua makhluk tidak akan mampu untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah SWT berfirman, di mana Syekh Sa'di menukilkan dan membawakan ayat, qul, katakan wahai Muhammad, la in istama'atil insu wal jinnu, kalau seandainya semua manusia berkumpul, wal jinnu, dan semua jin berkumpul, ala ayyatu bimisli hadal qur'ani, untuk supaya mereka bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimislihi,
maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Walau ba'duhum li ba'din dohira, walaupun satu sebagian dengan sebagian yang lainnya adalah saling menolong. Jadi kita lihat ikhwani fiddin asunillah wa yakum. Ayat ini apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di adalah ayat yang berkaitan dengan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menantang kalaupun semua makhluk baik itu manusianya ataupun jinnya mereka semua kumpul, ayo sepakat kita bikin Al-Qur'an yang semisal. Tentu tidak akan mampu. Allah katakan walan taf'alu. Iya, gimana? Tidak akan mampu, ya kan? Manusia, semua manusia, secerdas-cerdasnya manusia, semua manusia yang cerdas-cerdas saja wis dikumpulkan untuk bisa membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka kata Allah, walan taf'alu, tidak akan mampu. Maka As-Sa'di pun mengatakan apa? Kata beliau bahwa ayat ini adalah ayat yang menunjukkan apa? Yusammunaha ayatit tahaddi. Mereka menamakan ayat ini adalah ayat tantangan. Siapa yang bisa coba? Kenapa? Karena tidak akan mungkin ucapan manusia disamakan dengan ucapan Allah Sang Pencipta. Itu tidak akan mungkin. Al-Quran ketika dibaca akan menyejukkan hati seseorang. Sedangkan tulisan manusia belum tentu. Ya apa tidak? Al-Quran ketika dibaca kita tidak akan pernah jenuh. Coba antum selama seumur hidup ini baca Al-Quran hatam ping pira? Kayaknya ping pira Pak? Digawe ping luwih ping 10 wis lah ya. Ya, digawe luwih ping 10. Apakah kita merasa bosan? Bosan apa Pak? Oh. Coba antum disodorkan koran diwaca. Wis pol dari ujung atas sampai ujung bawah pol diwaca. Kongon maca maneh gelem boleh? Ora. Ya kan? Maka jelas tidak akan sama tulisan manusia dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan sama. Tulisan manusia atau ucapan manusia bisa ngobati orang apa tidak? Tidak. Kalau firman Allah katakan Al-Quran adalah sifat, obat. Sehingga ketika seseorang misalnya mengruqyah dengan membaca Al-Fatihah misalnya, di gelas yang dia ingin minum dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya, untuk kesembuhan dia. Bisa sembuh apa tidak? Bisa dengan wasilah ruqyah syar'iyyah. Kan seperti itu. Ucapan manusia ataupun tulisan manusia bisa apa tidak? Enggak. Kan seperti itu. Sehingga kalaupun manusia bisa mendatangkan Al-Quran yang semisal, itu tidak akan mungkin. Dari sisi perbedaan-perbedaan ini saja, itu tidak akan mungkin. Ya kan? Dari sisi bait-bait syairnya, di mana kalau Al-Quran itu per kalimat bisa mengandung banyak arti. Kan seperti itu.
Kalau Al-Quran dibaca tidak akan pernah jenuh, malah tambah semangat. Coba kan, kalau kita lagi gelisah, lagi stres, lagi mumet, kita membaca Al-Quran, mungkin awal-awal terasa berat, ya kan? Tapi sesudah membaca semakin enak, merasakan ringan dan semakin merasakan ketenangan. Itu bacaan Al-Quran. Beda dengan bacaan yang lain. Kan seperti itu. Jadi dari sini saja sudah adanya perbedaan antara Al-Quran dengan kalam manusia. Maka kata beliau Syekh Sa'di pun tadi mengatakan ayat ini ayat tantangan di mana semua manusia, semua makhluk jelas tidak akan bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka Syekh Sa'di pun membawakan ayat wa qul la in istama'atil insu wal jinnu. Kalaupun semua manusia bisa berkumpul dan semua jin berkumpul untuk bisa mendatangkan Al-Quran, kata Allah di ayat ini, la ya'tuda bimislihi. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran bicara tentang masa lampau, adakah orang kumpul bicara tentang masa lampau dengan fakta terbukti bahwa ini betul? Bisa apa tidak? Nggak bisa. Sekarang saja kalau seseorang untuk berkumpul mengumpulkan sejarah Wali Songo misalnya, ya, saling berselisih. Oh, ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Beda, saling berbeda pendapat. Ya kan? Ini baru berbicara tentang kalau semua manusia membahas satu sejarah. Pasti berselisih. Ya kan? Al-Quran berbicara tentang masa lampau. Masa sebelum adanya langit dan bumi. Masa awal pertama kali Nabi Adam diciptakan. Manusia diciptakan. Kemudian berbicara tentang proses bagaimana sesudah keturunan dari Nabi Adam dan seterusnya. Bagaimana kejadian-kejadian yang lampau, adab yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh, kaumnya nabi-nabi yang lain. Al-Quran sudah menjelaskan. Bahkan Al-Quran pun berbicara tentang masa yang akan datang. Dan itu terbukti, nyata, terjadi. Kalau manusia tidak ada yang bisa. Kan seperti itu. Makanya yusammunaha ayatit tahaddi. Ayat ini dinamakan oleh para ulama ayat tentang tantangan. Adakah manusia bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran? Baik itu tadi berbicara tentang sejarah, manusia tidak akan bisa. Berbicara tentang hukum pun manusia tidak bisa membuat hukum yang adil seperti hukum yang ada di dalam Al-Quran. Allah ketika berbicara tentang hukum, jelas hukum Al-Quran yang Allah telah tetapkan di Al-Quran itu sangat-sangat adil, bijaksana. Bahkan semua hukum yang ada di dalam Al-Quran pasti pas di semua waktu dan pas di semua tempat. Kalau hukum yang dibikin oleh manusia belum tentu bisa pas di tempat itu, bisa pas di waktu itu. Ya enggak? Tidak ada pula
orang yang membaca satu kitab dia menjadi orang terbaik. Itu tidak ada. Tapi orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran menjadi orang yang terbaik. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Tidak ada satu kitab yang kalau dia membacanya, mempelajarinya menjadi orang yang terbaik. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Kecuali Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran. Baik mungkin mempelajari tajwidnya, makharijul hurufnya, mempelajari makna-maknanya, mempelajari kandungan-kandungannya, isinya, tafsirannya, dan seterusnya. Maka menjadi orang yang terbaik. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi jelas berbeda antara Al-Quran kalamullah dengan mungkin kitab buatan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kalau di kitab yang lain tidak akan pernah kita dapati yang seperti itu. Belum lagi antum akan merasakan semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita akan mendapatkan keberkahan. Baik itu keberkahan waktu yang kita alami, keberkahan tenaga kita, keberkahan kehidupan kita. Itu jelas. Tapi orang yang membaca kitab, ya, kitab apapun, misalnya, apalagi kitab itu tidak ada ayatnya atau tidak ada hadisnya, hanya syair-syair tok misalnya, ya kan? Apakah dia akan mendapatkan keberkahan? Tidak. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dipastikan dia akan mendapatkan keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran itu adalah kitabun mubarak, kitab yang penuh barokah. Makanya antum perhatikan para ulama ketika menasehati murid-muridnya adalah apa? Pasti nasihat yang keluar dari para ulama kepada murid-muridnya Pak, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Sibuk-sibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Makanya antum akan merasakan antum punya tugas. Ya, hari ini saya tugasnya ini, wis terjadwal. Dan hari itu antum tidak baca Al-Quran. Sedangkan hari berikutnya misalnya ada jadwal planningan, planning. Tapi tetap antum awali atau kita awali sebelum menjalankan planningan tadi, kita awali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Coba kan, kita akan merasakan ternyata secara logika planningan tadi banyak sekali ya.
ketika kita tidak mengawali hari kita dengan membaca Al-Quran, bisa jadi planningan-planningan tadi tidak terlaksana. Kalaupun terlaksana, tidak semuanya bisa terlaksana. Tapi ketika kita mengawali hari kita dengan zikir kepada Allah, mengawali hari kita dengan membaca Al-Quran, walaupun ada planningan banyak, ya kan? Kita sudah mencatat planningan hari ini harus mengerjakan ini dan itu. Tapi kita tetap mengawali dengan membaca Al-Quran, insya Allah planningan tadi malah bisa dijalankan semuanya. Anda pernah rasain apa tidak? Pernah? Dicoba? Pasti. Dan harus yakin. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab yang penuh barokah. Allah akan berikan keberkahan. Ketika kita mengawali hari kita dengan membaca Al-Quran, sesibuk apapun tadi, planningan tadi, secara logika, kayaknya saya menyita waktu ini kalau membaca Al-Quran setengah jam. Ya, kayaknya. Ya kan? Tapi ternyata baca kita di awal hari setengah jam itu justru akan bisa memberikan apa? Solusi-solusi dari planningan tadi. Ada sesuatu yang tidak terbesit dalam pikiran kita. Oh, ini ternyata solusinya ini. Setelah apa? Setelah baca Al-Quran. Seperti itu. Jadi memang penuh dengan keberkahan. Jadi kita sebagai seorang muslim harusnya pun bangga. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang murni, tidak akan pernah bisa berubah-ubah. Bangga kita harusnya. Allah SWT menyebutkan kitab-kitab terdahulu itu sudah banyak penyimpangan. Sudah banyak dibuat karangan oleh manusia. Sehingga Allah SWT menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka memiliki kitab yang datang dari Allah, tapi Allah katakan yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka Yahudi dan Nasrani telah ngotak-ngatik, merubah-rubah firman Allah SWT. Tapi Al-Quran tidak, murni, tidak ada campur aduk, campur tangannya manusia. Emas murni 24 karat dengan emas yang tidak murni, harganya sama apa beda? Beda. Tetap berkualitas. Bisa jadi emas yang besarnya segini misalnya ya, dengan emas yang gede tapi hanya berapa karat saja, tetap lebih mahal yang 24 karat yang murni. Kan seperti itu. Al-Quran adalah kitab yang betul-betul murni, yang menjelaskan tentang lengkap semuanya. Penjelasan Al-Quran lengkap. Maka Allah katakan apa? Tafsil. Al-Quran itu adalah tafsil, yaitu apa? Rinci, lengkap. Permasalahan apapun ada di dalam Al-Quran. Tapi coba antum, pernah nggak membuka sebuah kitab tulisan manusia bisa membahas itu semuanya? Deonto berjilid-jilid ya, nean. Tapi kayaknya orang mungkin, dan itu tidak mungkin. Al-Quran hanya 114 surat, tapi membahas semuanya lengkap. Semua permasalahan itu lengkap. Tidak ada satupun yang tidak pernah dibahas oleh Al-Quran. Tidak ada satu masalah pun yang luput dari pembahasan di dalam Al-Quran.
Kan seperti itu. Bahkan bedanya lagi, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Antum baca kitab, dapat pahala apa tidak? Kalau kitabnya hadis, tafsir, ya dapat memang, jangan. Tapi tidak seperti membaca Al-Quran. Baca Al-Quran pahalanya per huruf. Per huruf. Sehingga kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Kata Nabi, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim satu huruf. Tapi kata Nabi, alif satu, lam satu, dan mim satu. Telu ping 10 pirang. 30. Namanya baca alif lam mim. Lanjut, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pirang huruf? Kudu ngitung disit. Kudu ngitung disit. Jadi per huruf saja dapat, baca per hurufnya aja sudah dapat pahala. Maka berarti di sini kita tambah yakin bahwa jelas apa yang dikatakan oleh Sadi tadi, ayat ini yang sedang kita bahas itu memang ayat apa? Tahaddi, tantangan. Tidak ada manusia yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Tapi kalau kita ngakui atau tidak ngakui, dan harus kita akui, kita ini jauh dari membaca Al-Quran. Ya enggak? Jauh. Kira-kira sebulan sekali kita khatam Al-Quran apa tidak? Dongeng sebulan sekali. Dongeng. Ya kan? Cuman ya itu tadi, kita mungkin masih lebih mengutamakan apa? Pekerjaan-pekerjaan. Makanya tadi saya katakan, ayo mulai awali hari kita ini dengan membaca Al-Quran. Habis subuh luangkan waktu kita setengah jam lah baca Al-Quran. Insya Allah dipastikan kehidupan kita akan penuh barokah. Ya kan? Nah, kemudian As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa kaifa yaqdirul makhluq min turabin an yakuna kalamuhu ka kalami rabbil albabi am kaifa yaqdirun naqisul faqiru min kullil wujuhi an ya'tiya bi kalamin ka kalamil kamali. Nah ini kata beliau, wa kaifa yaqdirul makhluqu min turabin, bagaimana mungkin makhluk yang dari debu ini mampu untuk apa? Mensejajarkan ucapannya seperti ucapan Rabbil Albabi, Tuhan dari semua Tuhan. Am kaifa yaqdirun naqisul faqiru min kullil wujuhi, atau bagaimana mungkin makhluk yang penuh dengan kekurangan ini, yang fakir ini, yang jelas penuh dari sisi kekurangannya itu dari semua sisi,
dia bisa mendatangkan sebuah kalam, ucapan seperti kalamnya zat yang maha sempurna. Itu tidak akan pernah mungkin. Jadi kita lihat beliau As-Sa'di menegaskan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Tidak akan pernah mungkin bisa menyamakan ucapan kita seperti ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang lemah min kullil wujuhi, kata Syekh As-Sa'di. Dari semua sisi kita itu lemah. Pendengaran kita lemah. Penglihatan kita lemah. Tenaga kita lemah. Otak kita lemah. Maka Syekh Sa'di mengingatkan kepada kita bahwa kita ini kayak kata beliau, kaifa yaqdirun naqisul faqiru min kullil wujuh. Bagaimana mungkin kita yang penuh kekurangan ini, ya kan? Di mana penuh kekurangannya bukan dari satu sisi, tapi di semua sisi kita itu lemah. Di semua sisi kita ini kurang. Ya kan? Ngakui apa tidak? Ngakui. Tadi kita katakan kita mendengar pun pendengaran kita lemah. Ya enggak? Sebelah tembok sana orang bicara, kita mendengar apa tidak? Enggak. Sebelah sana orang lagi mengerjakan apa? Kita melihat apa tidak? Tidak. Di belakang saja kita. Di belakang kita saja kita tidak bisa melihat. Ya kan? Kalau Allah melihat semua manusia. Apa yang dilakukan oleh seseorang, dia bersembunyi dimanapun, di tempat yang paling gelap sekalipun, seseorang melakukan sesuatu, Allah tahu. Allah melihat. Kan seperti itu. Maka kata beliau As-Sa'di, ayyatiya bikalamin kakalamil kamili. Tidak mungkin seseorang bisa menyamakan ucapan dia seperti ucapannya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Sempurna dalam pendengaran, sempurna dalam penglihatan, sempurna dalam maha mampunya, dalam kekuatannya, sempurna. Sempurna dalam hal rahmatnya. Semuanya itu sempurna. Kan seperti itu. Jadi jelas kata beliau tidak akan mungkin seseorang kemudian dia mampu untuk menyamakan dengan Al-Quran. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di, alladzi lahul kamalul mutlaq. Allah itu memiliki kesempurnaan yang mutlak. Wal ghina al wasi' min kullil wujud. Dan Allah pun mempunyai kecukupan, kekayaan yang luas dari segala sisi. Hada laisa fil imkani wala fil qudratil insani. Maka dengan kita mengetahui kesempurnaan Allah dan seterusnya tadi, maka tidak akan mungkin manusia itu bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan, kalau ada orang menyamakan Allah, berbuat syirik kepada Allah, itu jelas kebodohan. Karena tidak akan mungkin Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mengatur semua alam ini, ya kan, disamakan dengan makhluk yang penuh kekurangan. Dan beliau Syekh Sa'di mengatakan tadi, lahul kamalul mutlak.
Allah itu memiliki kesempurnaan yang mutlak, sempurna. Artinya apa? Tidak ada kekurangan pada diri Allah dan tidak ada aib. Makanya kenapa ucapan subhanallah, ucapan yang sangat agung. Nabi pernah mengatakan kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani. Ya kan, kata Nabi, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang berat timbangannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang mungkin gampang diucapkan tapi berat timbangannya. Berat timbangannya nanti di hari kiamat. Habibatani Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dua kalimat itu. Subhanahu wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya kan? Kata Nabi, dua kalimat ini, subhanahu wa bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah kalimat yang sangat berat nanti timbangannya di hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang mengatakan subhanallah, dia betul-betul sedang mengagungkan Allah. Allah maha suci dari segala aib. Allah maha suci dari segala kekurangan. Betul-betul Allah itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hasadi tadi, lahul kamalul mutlak, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Wal ghina al wasi', dan memiliki kekayaan yang luas. Allah betul-betul maha kaya. Kalau manusia, jelas kekayaan manusia terbatas. Kekayaan Allah tidak terhitung. Sehingga kita menamakan Allah ya Ghani, ya Allah yang maha kaya. Kalau ketika kita minta kekayaan, minta kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mampu. Bentuk maha kayanya Allah adalah Allah mampu memberikan semua kebutuhan manusia. Walaupun semua manusia kumpul, ya, Allah akan tetap bisa ngasih. Itu bentuk maha kayanya Allah. Dan ini saya sering katakan, krisis di masyarakat. Masyarakat ini seringkali tidak percaya Allah itu maha kaya. Benar apa salah? Benar apa salah? Kalau seandainya manusia itu, masyarakat ini pada percaya Allah maha kaya, insya Allah dukun orang laris, ya kan? Kalau orang masyarakat percaya Allah maha kaya, kayaknya kuburan-kuburan keramat itu tidak akan ramai. Ya, nyatanya apa? Kuburan keramat ramai. Dukun-dukun laris. Ini menunjukkan apa? Mereka pada tidak percaya Allah itu Ghani, maha kaya. Ya kan? Kekayaan Allah, bentuk kekayaan Allah adalah apa? Allah ngasih nikmat kepada kita ini terus menerus, tidak pernah henti. Semua manusia diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang terus menerus, bukan satu jenis saja, tapi berbagai jenis.
Ini menunjukkan apa? Allah betul-betul maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Sehingga yang sakit bisa Allah sembuhkan. Yang miskin bisa Allah kayakan. Yang lemah bisa Allah jadikan kuat. Kan seperti itu. Karena memang Allah maha kaya. Allah pun memberikan kenikmatan bukan satu jenis, tapi berbagai jenis. Bahkan salah satu doa kita di waktu doa atau zikir pagi dan sore itu adalah apa? Meminta kepada Allah jangan bebankan buat kita apa? Walaupun hanya tolfatu ain, walaupun hanya kedepan mata, kita nggak mampu. Kita minta tolong kepada Allah walaupun hanya kedepan mata, ya kan? Minta tolong walaupun kedepan mata itu pun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk Allah maha kaya yang lain adalah apa? Allah itu tidak butuh pendamping. Bentuk Allah maha kaya adalah Allah tidak butuh pendamping. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak akan pernah butuh kepada makhluknya. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk butuh kepada Allah. Makanya kita mengatakan Allahus Somad. Allah itu as-somad, tempat kita bersandar. Yang jelas betul-betul tempat kita sandar itu adalah Allah. Makanya Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada zat al-hayyil la yamut, kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sehingga tawakal itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما